Restorasi Meiji atau Meiji Ishin adalah peristiwa paling penting dalam sejarah Jepang yang terjadi pada tahun 1868. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang telah berlangsung selama lebih dari 250 tahun dan memulai era baru di bawah kekuasaan Kaisar Meiji. Pada abad ke-19, Jepang masih terisolasi dari dunia luar dan diperintah oleh Keshogunan Tokugawa yang telah mempertahankan kekuasaannya sejak tahun 1603. Namun, tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry pada tahun 1853, memaksa Jepang untuk membuka diri dan melakukan perjanjian perdagangan. Hal ini memicu perubahan besar dalam masyarakat Jepang. Peristiwa utama 1. Pemberontakan Choshu. Pada tahun 1866, Domen Choshu memimpin pemberontakan melawan Keshogunan Tokugawa. 2. Kematian Tokugawa Iemochi. Pada tahun 1866, Tokugawa Iemochi, shogun ke-14, meninggal dunia. 3. Pengangkatan Tokugawa Yoshinobu. Tokugawa Yoshinobu menjadi shogun ke-15, tetapi kekuasaannya lemah. 4. Perang Boshin. Pada Januari 1868, pasukan Kaisar Meiji dan Domen Choshu melancarkan serangan terhadap pasukan Tokugawa. 5. Pengunduran diri Tokugawa Yoshinobu. Pada Februari 1868, Tokugawa Yoshinobu mengundurkan diri, menandai akhir keshogunan Tokugawa. Dampak restorasi Meiji. 1. Pembentukan pemerintahan imperial. Kaisar Meiji menjadi kepala negara dan pemerintahan. 2. Modernisasi Jepang. Restorasi Meiji memicu modernisasi Jepang, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan industri. 3. Pembukaan Jepang. Jepang membuka diri kepada dunia luar dan memulai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. 4. Penghapusan sistem feodal. Sistem feodal dihapuskan dan digantikan dengan sistem modern. Tokoh utama dalam restorasi Meiji. Pertama, Kaisar Meiji 1852 sampai 1912. Kaisar Jepang yang memimpin restorasi Meiji. 2. Tokugawa Yoshinobu 1837 sampai 1913. Shogun ke-15 dan terakhir Keshogunan Tokugawa. 3. Ito Hirobumi 1841 sampai 1909. Salah satu pemimpin restorasi Meiji dan Perdana Menteri Jepang pertama. 4. Yamagata Aritomo 1838 sampai 1922. Pemimpin militer dan politik yang berperan penting dalam restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan peristiwa penting yang membentuk Jepang modern dan memulai era baru dalam sejarah Jepang. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan karena kita telah berkumpul dengan kondisi yang sehat, kuat. Saya berharap bagi kalian yang tidak dalam kondisi sehat dan tidak fit, mungkin akan segera disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa. Berdirinya saya di sini sebagai moderator, saya akan mengawasi dan memberikan arahan kepada anggota-anggota saya untuk melakukan presentasi. Jadi ini adalah saya akan mengizinkan anggota-anggota saya untuk memperkenalkan diri. Mulai dari Kevin. Perkenalkan, saya Kevin Christian dengan NIM 240706. Perkenalkan, nama saya juga Denisha Segala dengan NIM 240706. Perkenalkan, nama saya Indah Puspa Prawira dengan NIM 24070606. Perkenalkan, nama saya Yohanes Priscilson Sipurian, NIM 2407060663. Jadi tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Baik, saya sudah menjelaskan apa itu restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah tonggak sejarah yang menandakan transformasi besar dalam perjalanan
dalam perjalanan Jepang menuju modernitas. Dimulai pada tahun 1868, restorasi Meiji mencakup proses reformasi yang mengubah Jepang dari negara feodal yang terisolasi menjadi kekuatan industri yang maju dalam waktu yang relatif singkat. Jadi restorasi Meiji itu ya adalah suatu peristiwa yang menandakan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang. Sejak restorasi ini terjadi, Jepang yang awalnya menutup diri dari budaya luar mulai terbuka terhadap bentuk kehadiran asing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula penyebab restorasi Meiji. Awal mula restorasi Meiji, kebijakan ini dibuat oleh restorasi yang dikenal sebagai Shokaku atau negara terkunci, yang dimana dilakukan oleh dinasti Tokugawa yang dimulai oleh Tokugawa Ieyasu pada masa Edo tahun 1603 sampai 1868. Hingga kebijakan ini berakhir di masa Tokugawa Shogunate yang merupakan keturunannya. Baik, akan jelaskan teman saya apa yang kronologi terjadi. Jadi seperti yang dijelaskan pada awal mulanya, restorasi Meiji Sakoku ini kebijakan Sakoku ini dibuat oleh Tokugawa Ieyasu karena untuk menekan misalnya Kristen pada abad ke-17. Nah, walaupun Jepang ini terisolasi, Jepang ini bisa dimasuki oleh tiga negara seperti Belanda, Korea, dan Cina. Singkat ceritanya, Sakoku ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1854. Ini kenapa? Ini karena ada perjanjian antara Amerika dan Jepang, yaitu adalah perjanjian Kanagawa, di mana perjanjian itu tuh si Amerika Serikat ini memutuskan orang dari Amerika, angkatan lautnya, yaitu adalah Mateo Galbraith Perry ini dengan kapalnya Forune, kapal hitam. Jadi abis mereka ngomong kayak gini deh, semua negara itu tuh pengennya Jepang itu mendorong Jepang buat menjadi negara terbuka, tidak jadi terisolasi. Lanjut, di sini ada pertanyaan. Jadi ada di pelabuhan Yokohama, di Tokyo, pelabuhan Kobe di Kansai, pelabuhan Nagasaki di Kyushu, dan pelabuhan Hakodate di Kaido. Di situ ada sih lagi kau pegang-pegang. Jangan tuh udah menggerak. HP-nya berapa ada tadi? Gak bisa, aku cek. Yang kemudian diterapkan di Jepang. B. Militer. Di sektor militer, Jepang meninggalkan Kenapa? tradisional dan mulai menggunakan senjata modern dengan sistem wajib militer yang diterapkan bagi pemuda. C. Ekonomi. Jepang juga berupaya memperkuat ekonominya dengan beralih dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi industri. Mereka membangun infrastruktur transformasi seperti jalur kereta api dan mempromosikan perdagangan internasional. D. Politik. Pembentukan konstitusi Meiji yang terinspirasi dari model monarki konstitusional Jerman yang menegaskan Jepang sebagai monarki konstitusional dengan kaisar sebagai kepala negara yang simbolis mau memiliki kekuasaan formal. E. Jepang mengadopsi sistem hukum yang berpusat dalam struktur yang seragam pada seluruh negara, sehingga hukum tidak lagi bergantung pada interpretasi individu daimyo. Tetapi ini yang banyak berlaku di tingkat nasional. Jepang juga menambahkan hukum sipil, KUHP, KUHD, dan hak-hak dasar seperti hak kependudukan, konsulat, dan hak
dari dalam negeri maupun internasional. Jepang yang dulunya terisolasi menjadi negara maju, sehingga dia itu bisa bersaing dengan negara-negara Asia yang maju seperti Korea Selatan, China, ataupun bahkan dengan negara Amerika sekalipun. Nah, ini kata-kata motivasi untuk kita semua. Ya, ini kalau dibaca bahasa Jepangnya, tatakao nakareba ikiwa no koranai. Jadi artinya mereka yang tidak bertaruh tidak akan bertahan hidup. Ya, saya ambil dari kata Buki. Oke, biar dari presentasi, mari kita mulai buka sesi tanya. Ada yang mau bertanya? Makannya dulu. Si Ade dulu lah. Oke, ada. Nama saya Delia Naila. NIM saya 240706047 dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa pengaruh untuk Indah aja lah. Apa pengaruh bangsa Barat terhadap restorasi Meiji? Apa pengaruh bangsa Barat terhadap restorasi Meiji? Aku udah 4 jam pada abad ke-20. Kata dampak jangka panjang dari restorasi Meiji terhadap perkembangan dan Jepang di abad ke-20. Itu apa ya? Terus penguasaan Ada yang lain? Well, kayaknya aku nggak pernah nanya dah. Ini aku betul-betul belum pernah. Jelaskan apa itu saboku atau negara terkunci dalam sejarah Jepang. Dijawab oleh Kevin. Navita. Aku udah tahu. Jadi pertanyaan, selain pendidikan, militer, ekonomi, politik, dan Sambung dulu udah. Itu udah betul. Selain internasionalisasi. Oh ya, no. Oke, Itu udah. Apa namanya? Turun. Itu siapa? Nggak tahu, dia tahu sampingnya. Oke, si Ezi. Nggak jadi tengok. Dengar tuh. Tadi Kemana ini? penyebab toleransi itu dari Sakoku itu untuk mengisolasi. Seperti kita tahu tadi disebutkan penyebab toleransi melakukan kebijakan Sakoku itu untuk menekan pengaruh dari misionaris Kristen yang ke-17. Saya sebesar apa sih pengaruh dari misionaris Kristen di abad ke-17 ini? Mengapa dia sampai melakukan Sakoku itu? Berapa lagi? Lagi kan? Ada satu lagi. Dia ada nanya. Udah lah. Ci, ke siapa yang nanya? Siapa yang muda kan? Oh, kita sama gue yang belum. Kamu udah? Enggak. Siapa aja? Kita atau gue yang belum mana? Mandur. Kayaknya aku dari tadi loh. Sumpah. Ada Mariana. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Marutapea dengan NIM 240706043. Saya mau bertanya dengan Dita. Baik, pertanyaannya itu, apa dampak jangka panjang dari restorasi Meiji terhadap perkembangan di Jepang pada abad ke-20? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, karena terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kalian yang indah. Mohon diskusi terlebih dahulu, dan kepada kelompok ketiga kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian beri, pertanyaan yang kalian diberikan. Udah masih. Oke. Saya berdiri di sini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Hati.
Ezi, saudara kita Ezi ini bertanya, besar apa sih pengaruh dari misionaris Kristen ini? Oke, jadi besar dari pengaruh misionaris Kristen ini buat orang-orang Jepang yang awalnya menganut agama Shinto, Buddha itu beralih menjadi ya Kristen, Katolik, Protestan. Namun dalam ajaran Abrahamis ini dia itu mengajarkan kesetiaan terhadap Tuhan, bukannya terhadap Daimyo. Jadinya itu membuat Ieyasu menjadi apa ya, kalau bahasa Palembang ya ingam, ya gak suka gitu. Karena ajaran tersebut Tokugawa Ieyasu melakukan sakoku, namun tetap mengizinkan Cina, Korea, Belanda untuk berdagang dengan syarat tidak boleh membawa pengaruh politik dan agama. Apakah itu memuaskan Anda, saudara Resi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel. Tadi kan Samuel bertanya, apa itu sakoku dalam sejarah Jepang? Sakoku atau negara terkunci adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh shogun Jepang pada masa itu untuk membatasi hubungan masyarakat Jepang dengan bangsa-bangsa luar, terutama bangsa Portugis. Karena shogun itu takut apabila bangsa Jepang mengikuti budaya-budaya dari Portugis, budaya-budaya dari luar, terutama Portugis. Contohnya seperti senjata api dan agama-agama Kristen Katolik yang akan disebarkan di Jepang. Gimana Samuel? Saya akan menjawab pertanyaan Adel tadi kalau misalnya pengaruh bangsa Barat terhadap restorasi Meiji. Jadi pengaruh Barat terhadap restorasi Meiji itu ada di bidang pendidikan. Jepang ini mengadopsi dari budayanya Amerika, kalau misalnya wajib pendidikan pada tahun 1846. Lalu itu ada di bagian militer. Jepang itu adopsinya dari Jerman, basis militer modern sama wajib militer di Jepang itu. Lalu ada di hubungan internasional, hubungan luar negeri. Jadi Jepang itu juga Jepang menjalin hubungan diplomatik sama negara-negara Asia sama Barat, tukaran budaya atau perdagangan. Lalu ada ekonomi, jadi Jepang itu adopsi dari Amerika juga, kemudian dari bangsa Barat, misalnya ada teknologi canggih seperti pas itu ada kapal tekstil, pertambangan maupun kereta api. Terakhir juga mereka adopsinya dari hukum dari negara Barat, mereka adopsi dasarnya praktik. Dia lagi sama apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Boleh dikasih lagi Sekali lagi ulang bisa ulangnya aja kalau kurang jelas. Baik, di sini saya punya pertanyaan dari Novita. Jadi pertanyaan tadi itu kan tentang selain militer, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum, apakah ada dampak dari restorasi Meiji? Jadi sini akan saya menjawab. Selain dari pendidikan, militer, ekonomi, politik, dan hukum, ada dampaknya, yaitu dari sisi budaya dan sosial. Misalnya Jepang mulai mengadopsi budaya Barat seperti dari seni, arsitektur, dan busana. Baik juga dari sisi sosial, yang dimana masyarakat Jepang sudah mulai memberikan akses pendidikan bagi wanita. Jadi restorasi Meiji ini bukan hanya tentang soal kekuasaan dan atau uang, tetapi juga bagaimana cara pandangan masyarakat Jepang, kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang berubah dan berkembang. Dan juga dari sisi transportasi modern, mereka juga berkembang
dan membuat cara mereka berinteraksi dan untuk berpergian. Jadi bagaimana kita fasilitasi mengerti? Alright, terima kasih kepada kalian yang sudah bertanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian dan juga kepada Tuhan karena memberikan dukungan kepada kami walaupun kami cukup tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.